Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabatku dimanapun berada, masih silaturahmi berjumpa kembali dengan saya Dr. Yulian Azhari. Channel YouTube kita Support Doa, yaitu channel Dr. Yulian Azhari. Jangan lupa like, bantu komen yang membangun, subscribe yang banyak, dan bantu share tentunya ke semua masyarakat dan para sahabat-sahabat kita. Insya Allah, siapa yang berkenan, saudara-saudaraku, para sahabatku yang telah bantu share, bantu subscribe, dan bantu membangun channel Dr. Yulian Azhari, akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dipermudah semua urusannya, diberikan rezeki yang melimpah, dibukakan kunci pintu rezeki seluas langit dan bumi tentunya, sebagaimana Allah membukakan kunci pintu rezeki bagi orang-orang yang soleh dan orang-orang terdahulu. Hadirin yang berbahagia, betapa senangnya kita melihat sahabat kita Ruben Onsu. Beliau semakin kesini, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, detik per detik, setiap nafasnya selalu berusaha untuk menjalankan syariah ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senang sekali Mas Ruben selalu berusaha memaksimalkan diri untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, belajar tilawatil Quran yang baik dan benar. Juga Mas Ruben berusaha bagaimana caranya untuk meyakinkan bahwa dirinya telah betul-betul mu'alaf, ingin memperdalam ajaran agama Islam sesuai yang ia yakini tanpa paksaan siapapun. Hadirin yang berbahagia, tentu kehidupan kita di muka bumi ini selalu tidak akan lepas dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan lepas dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, maka Allah akan mengabulkan. Allah akan mengabulkan semua doa, Allah akan ijabah semua doa-doanya. Dan Allah telah memberikan sesuatu kepada kita, bahwa di mana ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Percayalah. Hadirin yang berbahagia, hal-hal seperti ini telah dialami oleh para orang-orang terdahulu, sahabat-sahabat Rasulullah terlebih dahulu, umat-umat yang terlebih dahulu. Maka dari itu, kita tidak harus bingung kemanakah kita melangkah, kemanakah kita mencari ketenangan diri, mencari kebenaran. Karena di dalam Al-Quran telah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan berpegang teguhlah kamu ya kepada kitabullah Al-Quranul Karim sebagai petunjuk kepada manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil, dan ini adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Jadi para sahabat sekalian, kita lihat saudara kita Mas Ruben Onsu, beliau benar-benar istiqomah dan tawaduk serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bukan hanya memahami pembacaan ayat suci Al-Quran saja, bukan saja dia belajar membaca Al-Quran, dan juga beliau mengaplikasikan kehidupannya sehari-hari dengan banyak bersedekah. Dengan banyak bersedekah Mas Ruben Onsu, walaupun selama ini beliau sudah biasa melakukan hal itu. Beliau sudah biasa berinfak kepada orang-orang yang gak punya, kepada anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang manula, jompo, dan seterusnya. Namun dalam hal ini beliau terus berusaha untuk berbagi kepada orang-orang kecil, orang-orang yang gak punya, dan orang-orang yang
nggak mampu. Di mana musolah yang butuh bantuan, Mas Ruben bantu, Mas Ruben rehab musolah itu. Ada masjid yang sudah mau roboh, musolah sudah mau roboh, tetapi Mas Ruben berikan bantuan yang dia punya, semampu beliau bantu untuk membangun musola, membangun masjid. Subhanallah, ini merupakan satu dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, begitu indahnya perilaku sikap Mas Ruben ini di dalam mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis, melalui sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang yang dikatakan beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang dikatakan beriman itu adalah percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, mendirikan sholat dan menginfakkan rezekinya, sebagian rezekinya buat orang lain. Nah, ini baru dikatakan paripurna seorang umat muslim di muka bumi ini. Ketentuannya sudah ada di Al-Quran. Jadi kita memang percaya kepada percaya yang gaib itu Allah, tidak bisa kelihatan dengan kasat mata, malaikat, setan, itu kita wajib percaya. Kalau kita percaya berarti kita beriman. Dan kita juga mensedekahkan, menginfakkan sebagian rezeki kita buat orang lain. Seperti Mas Ruben Onsu, beliau membangun musola, membangun masjid, membangun sekolahan yang sudah mau roboh dan seterusnya, memberikan beras. Jadi ini merupakan dakwah bilhal yang dilakukan oleh Mas Ruben Onsu. Berbeda dengan kita, kebanyakan manusia yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Aduh, subhanallah, ini jangan sampai terjadi. Yang kaya itu membantu orang-orang yang lemah, mensedekahkan, karena di dalam rezekinya itu ada, yaitu hak anak yatim piatu, hak orang-orang miskin di situ. Jadi rezeki yang kita dapat tuh bukan untuk dilahap semua, harus diberikan, dizakatkan, diinfakkan kepada orang-orang yang gak punya. Nah, baru rezeki kita itu halalan thayyiban. Halalan thayyiban kalau rezeki kita itu, sebagian rezeki kita diinfakkan buat orang-orang yang gak mampu, orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi begitu indahnya Islam itu, ya, biar menghilangkan kesenjangan sosial, kecemburuan sosial antara yang miskin dan yang kaya. Ini Mas Ruben Onsu, dia benar-benar mempraktekkan ini. Dia seorang mualaf tetapi dia mengimani Al-Quran, belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, belajar melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, dan beliau sekaligus mempraktekkan sebagai orang yang dermawan, orang yang kaya tapi hatinya dermawan, banyak membantu membangun musola, membangun masjid, membangun sekolahan dan tempat-tempat lembaga kemasyarakatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, orang-orang yang gak mampu. Dia juga membiayai orang-orang panti, orang-orang yang tidak mampu untuk sekolah, beliau sekolahkan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini harus kita ikuti, seperti Mas Ruben yang telah mengaplikasikan kehidupannya sehari-hari mengikuti jejak dakwanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dakwah dengan perbuatan, dakwah bilhal, dan selalu bersama orang-orang yatim piatu. Hadirin sahabatku
sekalian, marilah kita berusaha untuk menjadi insan umat Allah yang tawaduk, istiqomah, dan selalu beserta orang-orang yang gak punya, dan selalu beserta adik-adik yatim piatu, dan kita selalu beserta orang-orang yang sangat membutuhkan kita perhatikan. Barakallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.